Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas tentang sebuah pengeksekusian yang terjadi kepada seorang wanita yang merupakan pemilik bar karaoke, di mana dia dieksekusi dengan kejam oleh seorang tua bangka yang terlalu obses pada dirinya. Karena sang wanita ini selalu bersikap ramah kepada pelanggannya. Pengeksekusian yang terjadi di bar karaoke tersebut benar-benar terencana dan juga terperinci. Bahkan yang lebih mengerikan, sang pelaku sempat meminta selfie terlebih dahulu sebelum dia menghabisi wanita tersebut. 6月、大阪天満のカラオケパブの店内で経営者の Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Osaka, Jepang, tinggallah seorang wanita bernama Mayuko Inada yang berusia 25 tahun. Mayuko memiliki seorang kakak laki-laki bernama Yasuke Inada, serta orang tua yang sangat menyayangi dirinya. Namun identitas untuk orang tuanya tidak dibukakan kepada publik. Bagi keluarganya, Mayuko merupakan putri yang menyenangkan dan pintar. Dia sering tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Mayuko juga sangat perhatian, dia mengerti kalau dirinya bukan dari kalangan keluarga berada. Namun dia tidak pernah mengeluh dengan semua hal itu. Di kota Osaka, Mayuko mendapatkan beasiswa di sebuah universitas dengan mengambil jurusan psikologi. Sambil berkuliah, dia juga bekerja untuk bisa memenuhi biaya kehidupannya sendiri. Pada tahun 2017, Mayuko mulai bekerja di sebuah bar karaoke. Di tempat kerjanya, Mayuko terkenal baik hati dan penyabar. Dia selalu melayani pelanggan dengan ramah dan juga telaten, sehingga banyak pelanggan yang meminta untuk dilayani oleh dirinya. Salah satu pelanggan yang sering dilayani oleh Mayuko bernama Hiroshi Miyamoto, seorang bapak-bapak yang berusia 56 tahun. Hiroshi ini sudah menjadi pelanggan di bar tersebut sejak sebelum Mayuko bekerja di sana. Awalnya dia tidak terlalu sering mengunjungi tempat itu, namun semenjak ada Mayuko, intensitas kedatangan Hiroshi malah semakin meningkat. Dia terpikat dengan cara Mayuko melayani seorang pelanggan, dan setiap kesana dia pasti meminta Mayuko yang harus melayani dirinya. Hiroshi ini berasal dari keluarga kaya raya, ayahnya seorang pengacara. Dia juga alumni di Universitas Nasional bergengsi dengan mengambil jurusan teknik elektro. Lalu setelah lulus kuliah, dia langsung mendapat pekerjaan tetap di sebuah perusahaan teknik listrik dengan gaji tahunan sekitar 10 juta yen atau setara dengan 1,1 miliar rupiah. Hiroshi merupakan seorang pria yang telah berkeluarga. Dia memiliki istri dan 2 putri cantik. Salah satu putrinya berusia 20 tahunan, sedangkan yang satunya lagi masih duduk di bangku SMA. Bagi keluarganya, Hiroshi merupakan sosok ayah dan suami yang baik dan lembut. Hiroshi sangat penurut pada istrinya. Saat tanggal gajian tiba, dia akan memberikan sebagian besar gajinya kepada istrinya, lalu menyisihkan uang saku untuk dirinya sendiri sebanyak 30.000 yen per bulannya, atau sekitar 330.000 rupiah. Dan dari uang saku itulah dia menggunakan uang tersebut untuk pergi ke tempat bar karaoke. Meski sudah berkeluarga, Hiroshi ini sangat terobsesi kepada Mayuko. Dia meminta nomor handphone milik Mayuko dan terus-menerus menghubungi dirinya. Dia mulai mengirimkan pesan yang berisi seperti selamat harian, ramalan cuaca, dan juga terkadang mengirimkan foto makanan yang dia makan. Sementara itu Mayuko hanya sesekali membalas sopan untuk menghargainya dengan tanggapan singkat. Namun meskipun menerima perlakuan yang agak dingin dari Mayuko, Hiroshi tetap saja tidak berhenti. Saat pesannya tidak dibalas, dia mulai menelponnya. Dia bahkan juga selalu konsisten untuk berkomentar setiap kali Mayuko mengupload postingan di akun sosial medianya. Dan hal itu semua tidak pernah dibalas oleh Mayuko. Tak selesai sampai di situ, Hiroshi masih berusaha. Dia kemudian mulai sering memberikan beberapa hadiah untuk Mayuko. Awalnya Mayuko menerima pemberian itu untuk menghargai pria berumur tersebut. Namun karena pemberian itu sudah terlalu sering, Mayuko pun lama-kelamaan merasa tidak enak dan juga merasa terganggu.
Akhirnya Mayuko memberanikan diri untuk mencoba menjelaskan kepada Hiroshi tentang ketidaknyamanannya. Dia berusaha menjelaskan dengan tutur kata yang sopan agar Hiroshi tidak tersinggung. Mendengar hal itu, Hiroshi pun menjawab kalau dia hanya berniat untuk berteman biasa saja dengan Mayuko. Dirinya sama sekali tidak memiliki maksud buruk kepada Mayuko. Tetapi dia juga mengungkapkan jika Mayuko merasa terganggu dengan semua sikapnya, dia berjanji akan berhenti melakukan semua itu. Di samping itu Mayuko merasa lega ketika mendengar perkataan dari Hiroshi. Saat itu dia bersyukur Hiroshi dapat memahami apa yang dia maksudkan. Namun selang beberapa lama Hiroshi ternyata belum juga berubah. Dia masih terus mengganggu Mayuko. Hanya saja dia agak sedikit menguranginya. Mayuko yang telah lelah dengan itu semua akhirnya merasa pasrah dan memilih bersabar dalam menjalani kesehariannya. Singkat cerita, hampir 5 tahun berlalu, sekitar bulan Januari tahun 2021, Mayuko memilih berhenti bekerja dan mengambil cuti kuliah. Setelah mengumpulkan uang dan memiliki pemahaman tentang bisnis bar karaoke, dia akhirnya berhasil membuka bar karaoke miliknya sendiri dengan nama Gomachan yang terletak di lantai 5 gedung komersial dekat stasiun JR Tenma, kota Osaka. Mayuko sejak kecil memang mempunyai cita-cita untuk memiliki sebuah bisnis yang dapat dia kelola oleh dirinya sendiri. Saat membuka bar tersebut, Mayuko juga sempat berpikir kalau dirinya mungkin saja bisa terlepas dari gangguan Hiroshi yang terus terjadi selama bertahun-tahun. Dia berharap jika dia tidak lagi menjadi pelayan dan keluar dari bar tempat dia bekerja dulu, semoga Hiroshi dapat melupakan dirinya. Namun sayangnya, hal itu tidak terwujud. Di mana tepat pada hari pembukaan bar milik Mayuko, tiba-tiba saja Hiroshi muncul di tempat tersebut. Sejak saat itu Hiroshi terus-menerus datang ke bar karaoke milik Mayuko. Dia datang setidaknya sekali dalam 2 hari. Hiroshi masih melakukan hal-hal yang sangat mengganggu bagi Mayuko. Hingga sampai pada suatu ketika, di bar milik Mayuko, Hiroshi datang seperti biasa. Dia mengajak Mayuko mengobrol sambil mencoba untuk menyentuh tubuh Mayuko. Hal ini seketika membuat Mayuko merasa risih sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk berbicara secara tegas kepada Hiroshi. Dia menekankan kepada Hiroshi untuk jangan pernah lagi datang ke bar miliknya karena dia sudah benar-benar merasa terganggu dengan keberadaan Hiroshi di dalam hidupnya. Mendapatkan ocehan tersebut, Hiroshi tetap mengabaikan semua perkataan Mayuko. Dia sudah benar-benar terobsesi dengan wanita itu. Namun tidak diketahui apakah di saat itu Hiroshi tersinggung dengan perkataan Mayuko atau tidak. Namun yang pasti setelah Mayuko bersikap tegas kepadanya, dia pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 11 Juni tahun 2021, setelah beberapa hari tidak datang ke bar karaoke milik Mayuko, Hiroshi akhirnya datang kembali. Namun kali ini sikapnya menjadi berbeda yang mana dia tidak memperdulikan Mayuko serta tidak mengajak Mayuko untuk berbicara. Sikap Hiroshi ini membuat Mayuko sedikit bingung. Namun Mayuko juga merasa kesal karena Hiroshi tak memperdulikan perkataannya untuk tidak lagi mengunjungi tempat bar karaoke miliknya. Dia pun menghampiri Hiroshi untuk menanyakan perihal tersebut. Saat di hadapan Hiroshi, Mayuko langsung bertanya kenapa Hiroshi masih saja datang ke tempat bar karaoke miliknya. Padahal dia sudah dengan jelas meminta dirinya untuk tidak lagi datang. Mendengar perkataan Mayuko itu, Hiroshi pun seketika menunjukkan raut muka yang sedih. Dengan lembut dia berkata kalau dia datang untuk meminta maaf kepada Mayuko. Dia juga berjanji kalau hari itu akan menjadi untuk terakhir kalinya dia datang ke tempat tersebut. Perkataan Hiroshi seketika membuat Mayuko merasa terkejut. Namun dia juga merasa sedikit lega. Tanpa membalas lagi, Mayuko pun langsung membiarkan Hiroshi terduduk sendirian di sana. Kemudian waktu menunjukkan pukul 9 malam. Masih di dalam bar, Hiroshi mencoba untuk menghampiri Mayuko. Dia mengatakan kepada Mayuko kalau dirinya akan pulang dan memohon kepada Mayuko untuk mengantarkan dirinya ke depan pintu bar.
Lalu Mayuko karena berpikir kalau ini adalah kunjungan terakhir dari Hiroshi, Mayuko pun langsung bersedia untuk mengantarkannya. Di depan pintu masuk, Hiroshi berkata kepada Mayuko kalau dia juga memiliki permintaan terakhir, yaitu dia sangat ingin berselfie dengan Mayuko yang nantinya akan dijadikan sebagai kenang-kenangan. Mayuko pun mengikuti saja permintaan tersebut. Dia benar-benar merasa lega ketika Hiroshi berjanji untuk tidak lagi muncul di kehidupannya. Setelah selesai berfoto, Hiroshi pergi dan Mayuko kembali masuk ke dalam barnya. Saat itu, Mayuko tidak mengetahui sama sekali kalau ternyata Hiroshi tidak langsung pergi dari tempat tersebut. Dia bersembunyi di dekat tangga darurat di lantai bawah bar karaoke Mayuko. Hiroshi ternyata sejak awal telah memiliki rencana untuk menghabisi Mayuko. Semua apa yang diucapkan dan dia lakukan beberapa jam sebelumnya hanyalah sebuah alibi semata. Diam-diam dia menyimpan rasa dendam yang mendalam akibat penolakan Mayuko terhadap dirinya selama ini. Saat itu Hiroshi sudah menyiapkan senjata tajam, lakban, dan juga sebuah aluminium foil. Hiroshi menunggu selama kurang lebih 1 jam agar para karyawan selesai bekerja dan pulang. Dia juga mengetahui kalau Mayuko pasti akan pulang lebih akhir dari yang lainnya. Saat Hiroshi menyadari kalau keadaan sudah terasa sepi, dia pun naik kembali ke lantai 5 tempat bar milik Mayuko berada. Kemudian pada pukul 10 malam, hanya tersisa Mayuko di dalam bar. Mayuko sedang sibuk membereskan meja saat dia mendengar seseorang masuk ke dalam bar. Tadinya dia berpikir orang itu adalah salah satu karyawannya yang kembali untuk mengambil suatu barang. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Hiroshi berada tepat di depan pintu masuk. Meskipun terkejut, Mayuko mencoba untuk tetap tenang. Dia tersenyum dan menanyakan mengapa Hiroshi kembali lagi ke tempat itu. Mayuko sama sekali tidak mengetahui kalau Hiroshi sudah memegang senjata tajam yang disembunyikannya di belakang tubuhnya. Sambil tersenyum, Hiroshi berjalan mendekati Mayuko tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saat tepat di hadapan Mayuko, tanpa aba-aba, Hiroshi langsung menusuk tubuh Mayuko secara berulang kali pada bagian dada dan juga leher. Mayuko yang menerima serangan tak dapat mengelak. Dia mencoba melawan, namun cairan merah sudah berhamburan dari tubuhnya. Sambil memegang aliran cairan merahnya, Mayuko terjatuh ke atas lantai. Badannya mulai lemas dan Hiroshi juga tak menghentikan aksi kejinya. Mayuko meminta ampun kepada Hiroshi, tetapi Hiroshi malah memukuli wajah Mayuko. Dia menyerang Mayuko dengan tangan kosongnya yang terpasang cincin kawin pada jari manis. Lalu karena pukulan itu bertubi-tubi, cincin tersebut terlepas dari tangannya. Namun Hiroshi tak menyadari hal itu karena dia terlalu fokus untuk menyerang Mayuko. Di samping itu, Mayuko yang tak kuat lagi menahan semua rasa sakitnya. Tubuhnya mulai mengejang, nafasnya mulai perlahan-lahan menghilang, dan akhirnya Mayuko pun tewas di tangan Hiroshi. Menyadari Mayuko telah meregang nyawa, Hiroshi berhenti untuk menyerangnya. Dia kemudian pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Lalu kemudian dia kembali ke jasad Mayuko untuk mencari handphone milik wanita tersebut. Setelah mendapatkannya, dia kemudian membalut handphone itu dengan menggunakan aluminium foil, dengan tujuan handphone itu nantinya akan kehilangan sinyal dan tidak bisa disadap. Tetapi anehnya, handphone tersebut tidak dibawa oleh Hiroshi. Namun dia meninggalkannya begitu saja di dekat jasad Mayuko. Tak selesai sampai di situ, Hiroshi kemudian pergi ke pusat kamera CCTV tempat tersebut untuk mengambil memori rekaman yang merekam aksi-aksinya di dalam bar karaoke itu. Dia juga tak lupa untuk mengambil kembali pisau eksekusi yang telah digunakannya. Lalu setelah merasa semuanya aman, Hiroshi pun bersiap untuk kabur dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Hiroshi mengambil kunci pintu bar. Dia kemudian keluar dan mengunci pintu itu dari luar. Rencana balas dendam Hiroshi telah berjalan dengan sangat lancar dan terperinci. Lalu keesokan harinya, karyawan yang ingin bekerja merasa heran mengapa Mayuko belum membukakan pintu bar miliknya. Padahal sudah waktunya. Mereka mencoba menghubungi Mayuko, namun panggilannya tidak mendapatkan respon. Akhirnya karena merasa mungkin hari itu Mayuko ingin meliburkan pekerjaan, mereka pun pulang tanpa curiga.
Tetapi kecurigaan meningkat setelah bar tersebut juga belum kunjung dibuka selama beberapa hari. Para karyawan pun mencoba untuk menghubungi salah seorang teman dekat dari Mayuko. Lalu pada tanggal 14 Juni tahun 2021, teman dekat Mayuko yang merasa khawatir mencoba datang ke bar milik Mayuko. Kemudian karena merasa ada yang janggal, temannya pun meminta pertolongan kepada penjaga gedung untuk membuka pintu bar dengan menggunakan kunci cadangan yang dia miliki. Begitu berhasil masuk, keadaan ruangan sangatlah gelap serta mengeluarkan bau yang tak sedap. Dan ketika mereka menghidupkan lampu, terlihatlah pemandangan yang sangat mengerikan di hadapan mereka, di mana jasad Mayuko yang penuh dengan luka telah membusuk tergeletak di atas lantai. Mereka seketika berteriak histeris dengan penemuan tersebut. Teman Mayuko bergetar sambil menangis histeris, sementara penjaga gedung langsung menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke sana. Tak lama kemudian, polisi pun sampai di TKP. Begitu sampai, mereka langsung mengevakuasi jasad Mayuko untuk dibawa ke rumah sakit agar dilakukan proses otopsi. Setelah itu, mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Dalam proses itu, polisi menemukan banyak tanda yang menunjukkan pelaku telah mempersiapkan diri secara menyeluruh. Yang pertama adalah ponsel Mayuko ditemukan terbungkus rapat dalam kertas aluminium foil. Yang jelas, ini merupakan metode untuk memblokir sinyal. Selain itu, sistem kamera CCTV juga sudah dicopot, tidak ada kartu memorinya. Polisi pun langsung menduga kalau aksi kejahatan ini adalah pengeksekusian berencana. Di dalam lantai bar karaoke, polisi juga menemukan sebuah cincin emas yang berlumuran cairan merah. Mereka langsung mengamankan cincin tersebut untuk dilakukan penyelidikan. Hanya beberapa jam setelah menerima laporan, polisi membuat suatu terobosan. Melalui penyelidikan kamera keamanan di seluruh gedung, mereka mengidentifikasi seorang pelaku yang bernama Hiroshi Miyamoto. Hiroshi terlihat keluar dari gedung tersebut sekitar pukul 10:30 malam. Waktu yang diperkirakan adalah waktu saat kejadian terjadi. Polisi pun langsung memusatkan investigasi kepada Hiroshi. Selagi polisi mencari tersangka, keluarga Mayuko mendapatkan kabar atas duka ini. Kakak Mayuko yang bernama Yusuke langsung datang ke rumah sakit tempat jasad Mayuko berada. Di dalam kamar mayat, dengan perlahan Yusuke membuka tutup kain jasad Mayuko. Betapa sakit hatinya dia melihat jasad sang adik dipenuhi luka tusuk dan sudah membusuk. Yusuke hanya bisa menangis sambil memendam kemarahannya. Dia berdoa semoga pelaku segera ditangkap dan dapat diberikan hukuman yang setimpal. Kemudian, penyelidikan polisi terus berlanjut. Dari cincin yang ditemukan di lokasi kejadian, polisi mengetahui cairan merah yang ada di DNA-nya cocok dengan Mayuko. Tak hanya itu, polisi juga sudah menyelidiki latar belakang Hiroshi. Mereka menelusuri status perkawinan Hiroshi dan mendapati kalau dia telah menikah sejak tahun 1990-an, serta dia memang memiliki cincin kawin jenis dan ukuran yang sama. Polisi juga menemukan percakapan antara Hiroshi dan Mayuko di ponsel milik Mayuko. Percakapan itu mayoritas berisi Hiroshi yang selalu menyampaikan berbagai hal secara satu arah dan tak banyak direspon oleh Mayuko. Polisi melihat hal ini sebagai bukti atas obsesi Hiroshi terhadap Mayuko dan bisa menjadi motif dalam kejahatan ini. Kemudian pada tanggal 20 Juni tahun 2021, polisi menangkap Hiroshi tanpa perlawanan di kediamannya. Saat itu polisi juga melakukan suatu penggeledahan. Dari penggeledahan itu mereka menemukan bercak cairan merah jas milik Hiroshi. Polisi langsung mengambil jas tersebut untuk diselidiki, sedangkan Hiroshi langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama proses interogasi, Hiroshi mengaku bahwa dia memang mendatangi bar karaoke milik Mayuko. Namun, dia dengan tegas membantah tuduhan kalau dirinya telah mengeksekusi Mayuko. Tak lama setelah itu, hasil analisis cairan merah yang terdapat pada cincin dan juga jas akhirnya keluar. Yang mana analisis ini menunjukkan kalau cairan merah yang terdapat di jas Hiroshi adalah cairan merah milik Mayuko. Selain itu, DNA yang terdapat pada cincin tersebut juga cocok dengan DNA milik Hiroshi. Akhirnya semua bukti ini pun langsung diserahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan yang kemudian diungkapkan dalam proses persidangan. Dalam persidangan itu, Hiroshi kembali membantah tuduhan ini.
Dia mengatakan kalau dia telah dijebak oleh seseorang yang dengan sengaja memalsukan bukti untuk menuduhnya secara keliru. Dalam pandangan Hiroshi, Mayuko tidak pernah menunjukkan kebencian ataupun penghindaran terhadap dirinya. Lalu pada tanggal 18 November tahun 2022, pengadilan menetapkan bahwa Hiroshi bersalah atas pengeksekusian berencana dan dia pun dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Putusan ini tidak diterima oleh Hiroshi sehingga dia langsung mengajukan banding. Namun permintaan banding tersebut kemudian ditolak oleh hakim dan Hiroshi tetap dikenai hukuman 20 tahun penjara. Sampai saat ini Hiroshi masih tak mengakui perbuatannya. Ada beberapa orang yang juga beranggapan bahwa dia tidak bersalah. Sedangkan lebih banyak orang lain yang meyakini kalau dialah yang melakukan seluruh kejahatan tersebut. Terlepas dari semua itu, hakim sudah menentukan keputusannya dan keputusan itu tidak bisa diubah. Selain itu, bukti-bukti yang ada terlalu kuat dan memberatkan Hiroshi. Hiroshi juga tak memiliki argumen yang valid untuk membantah semua bukti tersebut. Terlepas dari itu semua, pada akhirnya Mayuko telah kehilangan nyawanya. Seorang kakak kehilangan adik, serta seorang ibu dan ayah kehilangan putri tercinta mereka. Putri mereka hanyalah seorang gadis yang memiliki mimpi dan sedang berusaha untuk meraihnya. Dia tak pernah bersikap kasar dan selalu sabar bahkan kepada orang-orang yang jelas-jelas sedang mengganggu dirinya. Kesopanan ini malah dibalas dengan tindakan yang kejam dan juga tidak manusiawi. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa semoga Mayuko dapat beristirahat dalam damai di atas sana. Serta semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.